Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ibu mau lanjutin materi yang kemarin ya. Kan yang pertama kemarin kita membahas tentang jarak antara dua titik. Nah sekarang Ibu mau bahas tentang jarak antara titik ke garis. Jadi bukan dari titik ke titik, sekarang dari titik ke garis. Nah intinya, Intinya, kalau kita mau menentukan suatu jarak, itu kita harus cari garis yang paling dekat gitu. Nah garis yang paling dekat itu bisa ditandai dengan garis yang tegak lurus. Misalkan gini, misalkan ini ada titik A ya, misalnya ada titik A terus ada garis nih kayak gini. Nah kalau kita mau menentukan jarak kan berarti kita tarik aja garisnya dari titik A ke garis ini kan, ke garis misalnya garis G namanya, ini misalnya garis G. Nah kalau dia kayak gini, kalau kalian tarik garisnya kayak gini, dia akan membentuk garis yang siku-siku, jadi dia akan tegak lurus. Nah bisa aja kalian nyari jarak dari titik A ke garis G kan, bisa aja ke sini, bisa aja ke sini ya kan, bisa macam-macam lah. Cuman nanti dia jadi jauh nih, misalnya dari A ke G, bisa aja dari A ke G tuh jaraknya segini, nggak harus segini. Nah cuma karena kita mau ngitung yang paling dekat, makanya ditandai dengan dia terus tegak lurus gitu. Nah misalkan ini kita langsung masuk aja ke contoh ya. Ini semuanya ada di LKS kalian. Kalian kalau misalnya mau baca tinggal baca LKS-nya aja. Misalkan diketahui ada kubus ABCD EFGH. Nih ABCD EFGH. Nah terus pada kubus itu dia punya panjang rusuk 10 cm. Rusuk tuh yang ini ya, yang begini-begini nih. Nah ini adalah rusuk nih yang membentuk rangka dari si kubusnya. Nah ini rusuk, ini semua panjangnya 10 cm, berarti ini 10 cm, ini 10 cm, dan seterusnya ya. Terus kita mau ngitung jarak dari titik B ke garis EG. Ini titik B kan, garis EG. Kalau misalnya kita mau menentukan garisnya, kita lihat aja ini titik E, ini titik G, terus tarik garis. Nah ini adalah garis EG. Nah terus kalau misalnya kita mau menentukan jaraknya, tadi Ibu udah bilang kalau mau menentukan jarak dia harus tegak lurus. Makanya dari titik B, kalau misalnya mau ke garis EG, dia jaraknya akan segini panjangnya. Nah ini tegak lurus kayak gitu. Nah nanti biar Ibu perjelas, kita bentuk dalam bentuk segitiga kayak gini. Ini B, ini titik B, ini titik G, ini titik E. Nah yang ini Ibu namain misalkan titik P. Misalkan Ibu namain titik P. Nah sekarang kita bisa lihat ya, kalau BG, BE sama EG nih. BG kan ini garisnya, BE ini, terus EG ini. Dia semua ketiga-tiganya adalah bentuk daripada diagonal bidang ya kan. Kalau dia diagonal bidang semua, ini diagonal bidang semua, berarti dia panjangnya sama semua ya kan. Kemarin kan Ibu udah bilang kalau diagonal bidang itu nilainya adalah rusuk terus dipakai akar 2. Ini kan di soal diketahui katanya rusuknya 10 cm. Berarti ini semua panjangnya adalah 10 akar 2. Nah ini 10 akar 2, ini 10 akar 2, dan ini juga 10 akar 2. Nah, karena si BP ini membelah segitiga jadi 2 ya kan. Nah, jadi ini kita bagi 2 nih karena dia akan sama panjang, dia siku-siku. Bukan siku-siku, dia sama panjang. Kalau ini 10 akar 2 berarti ini setengahnya. Ini 5 akar 2, ini juga 5 akar 2. Kayak gitu. Kan setengah dari 10 itu 5. Berarti kalau ada akar 2, ini 5 akar 2, ini juga 5 akar 2. Nah, sekarang ini Ibu udah tulis keterangannya di sini. BG, BE, dan EG adalah diagonal bidang, maka nilainya rusuk akar 2, jadi dia nilainya 10 akar 2. Terus PG ini setengah daripada EG. PG dan EP adalah setengah dari EG, maka nilainya adalah 5 akar 2. Nah setelah itu kan tujuan kita adalah untuk mencari BP. Untuk apa sih kita nyari ini sama nyari ini? Karena kita mau menghitung panjang BP menggunakan segitiga Pitagoras. Makanya segitiga Pitagoras itu kan bentuknya kayak gini ya. Bisa juga pakai segitiga yang BPG, ini BPG, atau bisa juga kalian pakai segitiga yang BPE, yang ini, segitiga yang ini. Nah cuma suka-suka kalian, nanti Ibu pakainya segitiga yang BPG.
pakai segitiga yang ini nih, BPG. Nah terus gimana cara ngitungnya? Kan kalau misalkan mau ngitung apa namanya segitiga Pitagoras itu, kita ngitungnya sisi miring kuadrat sama dengan ya kan sisi 1 ditambah sisi 1 kuadrat tambah sisi 2 kuadrat ya kan. Cuma karena ini yang dicari adalah bukan sisi miringnya, yang dicari kan ini nih, sisi miring kan yang ini ya kan, si BP. Yang mau kita cari adalah, waduh kehapus. Yang mau kita cari adalah si BP. BP kan bukan sisi miring. Kalau dia bukan sisi miring, berarti dia nanti dikurang. Sisi miring dikurang ini. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Akar dari BG kuadrat dikurang PG kuadrat. Kalau misalnya mau dicari sisi miring, nanti dia jadi ditambah. Gitu. Ya, ini udah pelajaran SMP ya. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat. Kalau misalnya masih lupa, kalau misalnya kalian udah lupa, kalian baca-baca aja lagi tentang segitiga Pitagoras. Nah, terus tadi BG kan kita udah ngitung ya. Dapat BG itu adalah 10 akar 2. Jadinya 10 akar 2 kuadrat dikurang 10 akar 2 kuadrat dikurang PG tadi kita udah ngitung hasilnya 5 akar 2. Nah, sekarang kita kuadratin. 10 kuadrat kan 100, ya kan? Dikali akar 2 kuadrat itu adalah 2. Terus dikurang 5 kuadrat adalah 25. Akar 2 kuadrat adalah 2. Hitung deh, 100 kali 2, 200. Dikurang 25 kurang 2, 50. 200 dikurang 50 adalah 150. Nah, 150-nya Ibu bikin jadi 25 kali 6 biar salah satu angkanya bisa diakarin. Akar 25 adalah 5. Jadi hasil dari panjang BP adalah 5 akar 6. Selesai. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kalau misalkan kita mau pakai Pitagoras. Nah, contoh soal yang kedua kita nggak akan pakai Pitagoras. Kita akan pakai perbandingan segitiga. Nah, kalian lihat nih ya. Di sini ada kubus beda ya. Di sini nama kubusnya KLMNOPQR. KLMNOPQR. Panjang rusuknya 10 cm. Sama kayak tadi rusuknya 10 cm. Terus kita mau ngitung jarak dari titik M ke garis kaki. Ini M, ini kaki. Nah, ini kita gambarin garis. Nah, ini kan kelihatan ya dari garis ini aja. Dari dari bentuk ini aja kita tahu kalau misalkan dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu nggak sama dia. Makanya nanti dia nggak bisa dibagi dua, beda sama ini. Kalau ini kan dia membelah dua persis jadi 2. Jadi ini tinggal dibagi 2 jadi 5 akar 2 sama 5 akar 2. Kalau ini nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ini bukan bentuk segitiga sama kaki. Bukan bentuk dari segitiga sama sisi. Ini kan KM beda, MQ beda. Terus ini juga beda kan? Nah, ini kalau ini sama ininya beda, kalau kita mau kalau MQ sama KM-nya itu beda, tidak sama. Kita nggak bisa mengasumsikan kalau ini sama dengan ini, makanya nggak dibagi 2 gitu. Makanya kan kalau misalnya ada yang nanya, terus dibagi sama berapa, Bu? Gitu. Terus dibagi sama berapa biar ini kita bisa dapat hasilnya, biar kita bisa hitung pakai Pitagoras. Nah, Ibu juga nggak tahu perbandingannya. Karena itu semua sangat tergantung dari panjang sisi ini sama panjang sisi ini. Dia jadi nanti agak ribet gitu. Jadi kita nggak tahu panjang ini berapa, panjang ini berapa. Kita taunya panjang ini doang, kaki secara keseluruhan. Tapi XQ sama KX ini kita nggak tahu. Nah, terus ini dari M ke kaki. Nih Ibu udah gambarin nih ya. M ini kan garis kaki. Ini M tegak lurus kayak gini. Berarti yang kita mau hitung adalah di sini Ibu kasih nama titiknya X, yang kita mau hitung adalah si MX-nya. Nah, makanya kita pakai perbandingan segitiga, perbandingan inian luas segitiga. Jadi kita pakai alas sama tinggi yang berbeda gitu. Nah, segitiga ini kita tentuin dulu nih, MQ-nya berapa, KM-nya berapa, kakinya berapa. MQ kan ini ya, MQ itu adalah rusuk. Kalau rusuk tadi kan 10 cm, makanya Ibu tulis nih MQ nilainya 10.
Atau kita tulis aja di sini. MQ-nya 10. Terus KM itu adalah diagonal bidang. Ya kan? KM kan ini nih diagonal bidang. Berarti rusuk akar 2. Berarti hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, si kaki, kita bisa tahu kalau kaki ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti nilainya adalah rusuk akar 3. Berarti kaki ini nilainya adalah 10 akar 3. Nah, kita udah dapat nih ketiga-tiganya. Sekarang kita bisa ngitung pakai perbandingan alas dan tinggi dari segitiga. Nah, kita harus tahu dulu kalau rumus luas segitiga itu kan, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Nah, ngitungnya setengah kali alas 1 kali tinggi 1 sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Ini juga pelajaran SMP deh, kalau nggak salah kalian pernah belajar tentang ini. Jadi dia bisa dipakai sama dengan, karena ini segitiganya sama aja sebenarnya, cuma kita pakai alas dan tinggi yang berbeda. Nah, yang pertama, kalau segitiganya kayak gini, kan yang penting syarat alas sama tinggi itu dia harus tegak lurus kan. Kalau kalian pakainya alasnya ini, berarti tingginya ini, karena kedua garis ini saling tegak lurus gitu. Terus yang kedua, kalau kalian pakainya alasnya yang ini, tingginya yang ini, karena dia garisnya juga saling tegak lurus. Nah, ibu asumsikan alas satunya adalah KM. Ini nih si KM. Terus tinggi satunya adalah MQ. MQ ini. Tuh, setengah kali KM kali MQ sama dengan setengah alas yang keduanya, ibu pakai si kaki. Kaki kali tinggi yang keduanya ini nih, XM. Ya. Nah, terus udah dapat. Ini kita tulis nih setengah KM tadi 10 akar 2 kan kita udah dapat. MQ juga 10. Terus setengah dikali kaki nilainya 10 akar 3. Nah, XM ini yang kita belum tahu kan nilainya berapa, makanya kita tulis tetap XM, ini yang mau kita cari. Nah, ini antara luas kiri sama luas kanan ada yang sama, kita coret aja. Di sini misalkan contohnya yang sama, ini setengah sama setengah, makanya setengah sama setengah ibu coret. Terus di sini ada 10 juga, ini boleh dicoret. Ya, nah sisanya si XM adalah ini kali ini 10 kali akar 2, 10 akar 2. Terus kan ada akar 3 di sini ya kan? Karena kita mau ngitung XM berarti akar 3-nya pindah ke sini. Jadinya 10 akar 2 per akar 3. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak cara menghitung rasional? Jadi kalau ada akar 3 di bawah, dia tuh nggak boleh ada bentuk akar di bawah. Jadi gimana cara ngilangin bentuk akar di bawah? Akar 3-nya naikin ke atas, yang di bawah akarnya diilangin. Itu cara cepetnya. Jadi 10 akar 2 dikali sama, tadi kan akar 3-nya naikin ke atas ya kan? Makanya ada akar 3 di atas. Nah terus akar yang di bawah diilangin, jadi sisanya tinggal 3. Jadi 10 akar 2 kali akar 3 per 3. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Jadi 10 akar 6 per 3. Nah, ini adalah hasil dari XM-nya. Nah, ini ada latihan soal. Ibu udah bikin. Ini soalnya di capture, dikerjain. Ini caranya sama kayak yang tadi, cuma beda angka. Terus kalian juga harus paham kapan kalian tuh pakai segitiga Pitagoras dan kapan kalian itu bisa pakai perbandingan luas segitiga kayak gitu. Ini cara mudahnya adalah pertama kalian gambar dulu kubusnya, terus tarik garis dari titik yang ditentukan ke garis yang kita mau cari, jadi panjangnya berapa. Nah, buat yang belum tahu cara menentukan kubus, cara bikin kubus, misalkan kayak gini nih ya, ini ada kubus nih. Misalkan kita mau gambar kubus ABCD F G H. Nah, cara menuliskannya adalah, cara menggambarnya, jadi udah gambar kubus, cara namainnya A dulu, B dulu, C, D bagian bawah dulu. Nah, terus baru bagian atas, E, F, G, H. Kayak gitu. Nah, itu caranya. Terus, kalau misalkan mau kubus, ini nih, gimana Bu? Misalkan PQRS, TU, VW, gimana caranya? Nah, kalau PQRS TU VW tinggal namain aja PQRS TU
kayak gitu. Selesai. Itu cara menggambar kubus ya. Nanti pakai cara yang sama kayak yang ibu ajarin pas menjelaskan cara menghitungnya gitu. Yang penting di sini mah kalau misalkan kalian mau ngitung itu, yang penting kalian harus bisa bentuk rasional, akar-akaran, sama tahu rumus Pitagoras, sama tahu rumus luas segitiga. Yang penting kayak gitu. Kalau misalkan untuk menentukan apa dari titik mana ke garis mana itu sebenarnya punya banyak cara sih, cuman ibu nggak minta kalian mengerjakan dengan cara yang berbeda. Kerjakan aja dulu pakai ini nih, pakai tadi yang udah ibu ajarin semuanya. Itu caranya nggak akan sama, paling angkanya doang beda. Caranya nggak akan beda, paling angkanya doang yang beda gitu. Ya cukup sekian dari ibu, mudah-mudahan lumayan jelas. Kalau misalkan ada yang ditanya silakan boleh tanya ke ibu. Kalau misalkan ibu lagi bisa balas, akan ibu balas semuanya ya. Dikerjakan sebisanya, dikumpulin di Google Classroom. Ini latihan soalnya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.